Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang dapat bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini, sekalipun kita hanya sebatas dalam via jaringan internet. Kiranya kita semua tetap dalam kondisi sehat dan berbahagia di dalam naungan kasih-Nya yang indah dan ajaib. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita ini dengan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua memuji Tuhan. Lagunya adalah Bapa Engkau Sungguh Baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Memulai pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur atas segala perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga kami, sehingga kami ya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan memberkati keluarga kami dimanapun kami berada. Berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami semua. Kami percaya bahwa Allah selalu hadir menemani kami semua. Bapa di sorga, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan pada sore hari ini. Ampuni sebelumnya dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang
ketika hidup terasa tidak sesuai harapan, yang terambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya! Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema hari ini, ketika hidup terasa tidak sesuai harapan. Mungkin setiap kita mengalami hal seperti ini. Bila kita membuka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Kita melihat bagaimana Ayub yang soleh atau saleh, yang baik, dekat sama Tuhan. Dan kita lihat di dalam cerita Ayub adalah seorang yang kaya raya, mempunyai hewan ternak yang banyak. Unta, keledai, ternyata semua hilang, semua binasa. Bahkan semua anak-anak dari Ayub pun meninggalkan dia. Dalam kata lain adalah meninggal. Bagaimana kita bisa melihat Ayub yang begitu menderita, ternyata juga masih dapat ujian daripada istrinya yang mencemooh Allahnya Ayub. Begitu pula dengan teman-teman sekelilingnya. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita kadang terasa berjalan tidak sesuai harapan. Kita melihat bagaimana orang jahat di sekitar kita, galak, pelit, suka menipu, bahkan mungkin kerap jarang ke gereja. Tetapi dalam hidupnya kita melihat dia berhasil, hidup enak, sukses dan berkecukupan. Sebaliknya kita melihat orang yang baik, santun, jujur, tetapi kok hidupnya sengsara. Sepertinya ada sesuatu yang salah bila kita cermati dan pikirkan. Melihat tadi cerita Ayub dengan segala kesalehannya, harta hilang, anak-anaknya mati, istri yang mengutuki, bahkan mengumpat supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Dan sahabat-sahabatnya juga ikut menghakimi. Mungkin ada yang salah tentang kehidupan Ayub. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apabila posisi kita seperti Ayub, mungkin kita akan komplain kepada Tuhan. Atau mungkin kita pasti berupaya untuk meninggalkan Tuhan. Namun di sini pada cerita Ayub, dia tidak meninggalkan Tuhan. Di dalam penderitaan yang terakhir, dia begitu pedih, kulitnya hancur, namun tidak mengubah pendirian Ayub, tetap percaya kepada Allah Yehova. Mungkin kita pernah mendengar istilah teologi retribusi. Mungkin kalau orang awam mengatakannya ganjaran yang setimpal. Mungkin orang-orang di sekeliling Ayub mengatakan ada sesuatu yang salah sama Ayub. Makanya dia
menderita begitu luar biasa. Dan mungkin bahkan kita menjudge atau menghakimi orang-orang yang mungkin terpuruk atau yang menderita dengan cara pandang yang saya sebutkan tadi adalah teologi retribusi. Artinya sesuatu yang salah maka akibatnya demikian. Bila melakukan yang baik maka hasilnya demikian. Hal itu memang tidak bisa disalahkan, ya. Tidak bisa disalahkan. Pandangan orang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Namun pada saat di zaman Ayub, pandangan dengan istilah teologi retribusi ini, itulah yang terjadi. Artinya seolah-olah Ayub menerima ganjaran yang setimpal. Namun kita lihat di dalam sisi kehidupan Ayub melalui menurut pandangan di kitab Ayub, kita tidak melihat sisi negatif dari Ayub. Itu berarti kita bisa melihat bahwa itu hanya pandangan dari luar. Ayub di dalam kepedihannya, dia mengoreksi diri sendiri, dia berpikir kesalahan apa yang telah ia perbuat. Alkitab mencatat Ayub berani diuji bahwa dia hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab pun mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Kembali kepada teologi retribusi, memang tidak salah 100%, tetapi juga tidak selalu benar. Melalui kitab Ayub tadi, kita dapat menemukan bahwa teologi retribusi tidak bisa menjadi suatu pembenaran. Dalam Ayub 21 ayat 7 dikatakan, "Mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat?" Nah, inilah yang menjadi pertentangannya di dalam teologi retribusi, yang menyatakan bahwa orang yang bersalah pasti menerima ganjaran. Ada banyak kejadian di mana kita merasa orang yang jahat hidupnya malah berhasil. Ada banyak hal yang menentukan seseorang berhasil atau tidak di dunia ini, bukan semata-mata karena dia berbuat jahat. Beberapa poin yang dapat saya sampaikan di sini adalah, pertama, hikmat Tuhan tidak dapat diselami. Bagi manusia, yang penting adalah hidup dengan hikmat. Cari Tuhan, lakukan kebaikan. Namun hasilnya adalah terserah Tuhan. Tidak semua perkara terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, integritas. Kalau mungkin di dalam bahasa sehari-harinya adalah kejujuran. Ya. Integritas tidak pernah sia-sia. Di dalam Ayub 23 ayat 10 dan 14, Ayub berkata, "Karena ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub yakin bahwa kejadian yang dia alami belum selesai. Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita mencari perkenaan Tuhan. Artinya kita mencari sesuatu yang membuat Allah berkenan terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Mencari perkenan Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Artinya diri kita sendiri juga harus sudah bersih duluan. Kita berupaya untuk menjauhi dosa. Kita berupaya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersih di hadapan Tuhan. Lalu hal apa yang kedua yang harus kita lakukan?
Yang kedua adalah bertekad hidup benar. Tetap percaya kepada Tuhan dan hidup kita yang benar di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, percaya kedaulatan Tuhan, hikmat dan kebaikan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, atau mungkin bahasa sehari-harinya menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kita percaya bahwa adalah Allah yang menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kembali kepada Ayub, dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur hidupnya. Melihat episode yang diceritakan, sepertinya belum selesai. Kesakitan, kepedihan yang mendera membuat Ayub di saat itu merasa hidupnya kelabu atau tidak punya harapan. Namun ternyata rencana Tuhan atas hidup Ayub, kita melihat bagaimana sesuatu hal yang luar biasa terjadi pada Ayub. Ayub mengalami masa pemulihan. Kita melihat bagaimana ternyata Allah Yehova memberikan luar biasa kembali ternak harta-harta yang hilang sebelumnya. Karena itu saudara-saudara, ketika hidup kita terasa tidak sesuai dengan harapan, mungkin kita mengalami banyak pencobaan, tetaplah kuat dalam iman. Kita ingat kembali bagaimana kisah Ayub, seorang yang baik, seorang yang saleh, tetapi mendapatkan musibah yang datang silih berganti. Bila di dalam kisah hidup kita mungkin terasa seperti Ayub, percayalah bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah atas hidup kita. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi kita. Menerima kebenaran ini akan mengurangi beban hidup kita. Karena apa? Kadang-kadang kita menyakiti diri kita karena kenyataan hidup yang kita alami. Banyak yang berekspektasi ataupun mempunyai harapan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita. Di dalam hidup kita di dunia ini, kita akan senantiasa bergumul dengan ketidakpastian. Impian-impian yang tidak terwujud, ataupun rencana-rencana kita yang tidak tercapai. Namun, percayalah Bapak Ibu, saudara-saudari semua, satu hal yang pasti, kita memiliki akhir yang bahagia kelak, yaitu di kehidupan di rumah Bapa di sorga. Amin. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita berdoa syafaat dan nanti kita akhiri doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang selalu menolong di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan yang senantiasa menjaga kami dari sesuatu hal
yang tidak kami harapkan. Tuhan yang membantu kami di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Tuhan memberikan pendidikan yang terbaik juga buat anak-anak kami. Biarlah Tuhan segenap hidup, jiwa, raga kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang selalu bersandarkan diri di dalam kuat kuasa penuh Roh Kudus. Bapa di sorga, saat ini kami juga membawakan, mungkin di antara jemaat kami ada yang sakit. Tuhanlah yang datang menjenguk, menjamah saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini. Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang juga mungkin mengalami kepedihan ataupun kesusahan, kami percaya juga Tuhan akan memberikan pelepasan, Tuhan akan memberikan kegembiraan, sehingga ya Bapa, nyata bahwa kasih Tuhan melingkupi kami semua. Berdoa bagi jemaat Tuhan juga yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan bantu, supaya mereka juga boleh memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Terutama ya Tuhan, di masa pandemi COVID ini, mungkin kesulitan yang kami hadapi, terutama mungkin di dalam ekonomi, biarlah Bapa sendiri yang membantu kami, memberikan jalan keluar, sehingga kami senantiasa boleh bersyukur kepada Tuhan. Berdoa untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang berupaya untuk menekan laju penyebaran COVID ini melalui program vaksinasi boleh berjalan dengan baik, dan semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin. Sehingga ya Bapak, banyak hal atau mungkin berbagai sektor, terutama di ekonomi, di dalam dunia pendidikan, usaha, boleh berjalan kembali dengan normal. Bila Tuhan kuatkan seluruh aparatur di negara kami ini untuk benar-benar bekerja sungguh-sungguh, sehingga ya Bapak, Indonesia kembali pulih, Indonesia kembali bergerak maju, ekonomi Indonesia semakin mapan ke depannya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan judul lagunya adalah Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita telah mengakhiri kebaktian rumah tangga kita malam hari ini. Kiranya kita senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu mempercayakan segala kehidupan kita di dalam kuat kuasa Allah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.